wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pernah nggak dengar kisahnya perang Hunain? Mau saya ceritakan sedikit ya? Nggak apa-apa ya? Ketika perang Hunain itu Nabi SAW itu umumkan bahwa akan perang. Disebut juga perang Hawazin. Perang Hawazin itu Pak, itu lawannya, itu orang-orang Hunain, itu semua kalau kita sekarang mereka itu rata-rata sniper Pak. Tahu sniper ya? Ahli tembak. Kalau dulu ahli panah. Sniper-sniper semua itu Pak. Ini yang mau dilawan Pak. Mau dilawan ini. Dan mereka ketika itu orang-orang Hunain, orang-orang Hawazin datang membawa anak dan istrinya perang. Kalau orang Arab bawa istri sama anak Pak, itu berarti mau habis-habisan. Lihat, baru para sahabat ini Pak berjalan ini sampai hampir sebulan perjalanan berjalan. Capek nggak Pak? Pergi untuk berperang, bukan untuk pergi rekreasi Pak, pergi untuk berperang. La haula wala quwwata illa billah. Ketika peperangan terjadi Pak, itu orang-orang muhajirin itu lari Pak, mundur ke belakang. Sempat orang-orang Ansor ini mundur juga, tapi teriak Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini tokohnya orang Ansor yang pernah bersumpah setia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sa'ad? Ya Ansor, mana janjimu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semangat lagi orang-orang Ansor. Ansor lagi maju Pak. Maju orang-orang Ansor. Sampai mereka ada yang dipanah, ada yang ditombak, ada yang ditebas, ada tidak kenal lelah Pak. Orang-orang muhajirin di belakang Pak ketika itu. Ya, karena pas maju langsung dihujani panah Pak. Langsung panah ya. Yang welcome drinknya itu orang Hunain itu Pak, minuman selamat datangnya itu langsung panah yang menghujan mereka. Langsung mundur para sahabat ya, sebagian besar para sahabat mundur, tinggallah orang-orang Ansor. Itu mati-matian mereka Pak. Ada yang terpotong tangannya, tidak peduli Pak, yang penting janji setia dengan Nabi SAW, dibela Nabi SAW. Ini janjinya orang-orang Ansor. Makanya Nabi bilang orang-orang Ansor itu Pak, orang yang paling berjasa. Selesai peperangan, menang Rasulullah, kembali ke Madinah. Sampai di Madinah Pak, Nabi bagi-bagi ghanimah. Tahu ghanimah? Rampasan perang. Semua diberikan kepada orang muhajirin. Orang muhajirin dapat semua. Tidak ada satupun orang Ansor yang dapat. Ayo, kira-kira kita bagaimana? Di pikiran kita bagaimana kira-kira Pak? Ayo, ini orang-orang Ansor sedang mengasah pedangnya Pak, mengasah pedangnya. Saling diantara mereka berkata, kayaknya Rasulullah akan pulang ke Mekah ini. Baik-baik sama orang muhajirin Nabi. Lihat, tidak ada dikasih orang Ansor. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini marah Pak. Nabi digosipi. Akhirnya Sa'ad menghadap Nabi SAW, masuk ke rumahnya Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW. Gagah berani Sa'ad bin Mu'adz, anak muda. Sa'ad bin Mu'adz ini anak muda Pak, sama dengan Anas bin Nadhr, itu anak muda juga, pimpinan tokoh Ansor. Bertemu dengan Nabi, malah kayak Sa'ad, ada apa denganmu wahai Sa'ad? Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak mendengar perkataan orang-orang Ansor tentangmu? Apa kata Nabi SAW? Saya tahu. Ternyata Nabi tahu Pak, bahwa diisukan Nabi SAW berbaik-baik dengan orang muhajirin karena Nabi sudah mau kembali ke Mekah. Begitu ceritanya. Lihat Nabi, ketika Nabi berhadapan dengan Sa'ad, ditanya Sa'ad, kaifa anta ya Sa'ad, bagaimana denganmu wahai Sa'ad? Kira-kira kalau kita ditanya begitu Pak, apa jawaban kita Pak? Pasti kita sembunyi. Kalau saya tidak ya Rasul. Iya kan? Iya.
Nabi yang tanya ini, kalau kau bagaimana Sa'ad? Lihat Sa'ad bin Mu'adz. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, innama ana min qaumi. Sesungguhnya aku bagian dari kaumku. Jawabannya luar biasa, Pak. Lihat keberanian para sahabat berhadapan dengan Nabi ini, Pak. Ditanya bagaimana denganmu Sa'ad? Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'ad bagian dari kaumnya. Allahu Akbar. Apa maknanya itu, Pak? Dalam maknanya itu, Pak. Seakan-akan ini Sa'ad mengatakan, saya setuju dengan orang-orang Ansar, tapi halus bahasanya karena Nabi dia hadapi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sa'ad, jangan kau bicara sama siapapun. Kumpulkan semua orang Ansar di sini. Jangan ada orang Muhajirin yang masuk. Akhirnya orang-orang Ansar semua dikumpulkan satu tempat. Orang Ansar semua masuk dalam hadapan sama Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaral Ansar, sungguh aku telah mendengarkan semua apa yang kalian isukan kepada aku. Ayo, wahai Ansar, tidakkah engkau mengingat ketika kalian bertikai Aus dan Khazraj, aku yang datang mempersaudarakan kalian. Ketika kalian tersesat di atas agama nenek moyang kalian, aku yang perkenalkan kalian agama. Ketika kalian dulunya berada di jurang-jurang neraka, maka aku datang memperkenalkan agama kepada kalian. Wahai Ansar, menangis semua Ansar, Pak. Menangis semua. Tidak tinggal satu Ansar kecuali menangis ketika itu. Semua menyesal. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Ansar, kalian juga tidak tahu, ketika aku diusir di Mekah, kalian yang menerima diriku. Wahai Ansar, disebut kebaikannya lagi Ansar. Wahai Ansar, ketika aku diusir, dihinakan di Mekah, kalian yang membuka tangan untukku, memberikan aku tempat di sini, memberikan aku posisi yang mulia di hati kalian. Kalian membela aku siang dan malam, mempertaruhkan harta, tenaga, nyawa kalian demi diriku. Wahai Ansar. Wahai Ansar tambah menangis ketika itu, Pak. Apa kata Ansar? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaral Ansar, sekiranya aku tidak lahir di Mekah, maka aku termasuk orang Ansar. Allahu Akbar. Kemudian Nabi mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma arham lil Ansar wa banil Ansar wa bani Ansar. Ya Allah, rahmatilah, ampunilah orang Ansar, keturunannya dan keturunannya. Setelah hari itu, Pak, orang-orang Ansar menjadi orang yang paling mulia. Makanya mencintai orang-orang Ansar adalah keimanan. Menangis semua Ansar, keluar semua Ansar dalam keadaan menangis, Pak. Ternyata Nabi berbaik-baik dengan orang-orang Muhajirin. Nabi jelaskan, wahai Ansar, tanpa harta, tanpa dunia, kalian tetap beriman kepada aku. Saya yakin itu. Aku berikan kepada mereka harta agar mereka bisa terbetik hatinya dan tetap bertahan dalam Islam. Karena orang-orang Muhajirin waktu itu kebanyakannya orang-orang baru masuk Islam, Pak. Orang-orang pembesar. Dan betul ketika perang Hunain terjadi, mereka pulang ke Mekah mengatakan apa? Betul-betul Muhammad tidak takut miskin. Betul-betul Muhammad tidak takut miskin. Islamlah kalian, bukan harta kalian yang mereka inginkan. Islam semua orang-orang Mekah ketika itu. Lihat, Nabi SAW akhirnya baru sadar orang-orang Ansar, ternyata ada hikmah dibalik dari syariat yang Nabi lakukan. Makanya ini menjadi dalil bagi kita semua. Apa dalilnya, Pak? Bahwa semua syariat, seberat bagaimanapun menurut kita, pasti kebaikan untuk kita. Tapi terkadang kita tidak tahu maknanya, Pak. Belum tahu hikmahnya. Langsung pote-pote orang. Ini rasa apa coba ya, anu apa ya. Tanpa kita pikirkan betul-betul. Makanya ini pelajaran yang besar buat kita semua, bahwa tidak satupun agama syariat Islam ini kecuali untuk memuliakan dan memberikan maslahat kepada manusia. Walaupun terkadang kita tidak paham apa maknanya.